bernama Jalin Pena, Jaringan Literasi dan Inovasi Pendidikan Indonesia, dapat menyelenggarakan seminar nasional dengan tema belajar dari COVID-19 secara webinar, dan ini direncanakan akan dilangsungkan beberapa seri. Alhamdulillah pada tahap yang pertama ini kita dapat menghadirkan yang pertama adalah Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan yang kedua nanti akan hadir juga dan sudah bergabung dengan kita, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Munawir Yusuf MPSI. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Difabilitas LPPM Universitas 11 Maret. Dan yang ketiga adalah Ibu Dr. Widya Karmila Sari Ahmad, SPD MPD. Beliau adalah Ketua Himpunan Dosen PGSD Indonesia, sekaligus Kepala Pusat Layanan Praktik Pengalaman Profesi dan Praktik Industri LP2MP Universitas Negeri Makassar. Internet tidak cukup kuat. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada pagi hari ini untuk seminar kita Jalin Pena. Jalin Pena ini adalah jaringan dari alumni Ohio State University. Kami dipertemukan di tahun 2011, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Misbah, yang saat itu bergabung di kegiatan PAR, Bermutu, dan Sandwich. Alhamdulillah komunikasi ini tetap berjalan sampai ini, belajar dari COVID-19. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus dilanjutkan dengan pembacaan CV dari naratu dari Bapak Dr. Iwan Syahril, dilanjutkan dengan materi 2 Prof. Dr. Munawir Yusuf MPSI, dan narasumber yang ketiga untuk menyampaikan materi yang ketiga dari Ibu Dr. Widya Karmila Sari Ahmad, SPD MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agamanya masing-masing. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk berdoa kami persilahkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, untuk berikutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk bisa mengikutinya. Indonesia tanah air, darahku, di sanalah aku berdiri di Bandung ini. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya,
merdeka negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Jalin Pena kepada yang terhormat Bapak Dr. Misbah. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan Pak Misbah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Dirjen, Bapak Direktur Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Iwan Sahril PhD. Yang kami hormati Ketua sekaligus pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kepada kita semua segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam webinar ini untuk niat mendapatkan banyak sekali ilmu, manfaat, knowledge dari para narasumber yang ada. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus bahwa sedikit izin Pak Dirjen, Bapak dan Ibu menyampaikan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Jalin Pena, Jaringan Literasi dan Inovasi ya, alumni pertemuan kita, perkumpulan di Ohio State University dalam 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah bermutu, itu merupakan proyek dulu dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang ada di Jendikti. Dulu masih Pak Supriyadi Ustadz. Dan yang kedua adalah program akademik recharging, sama itu apa saat ini programnya namanya SAME maupun Professional Mobility. Terus yang ketiga adalah sandwich. Jadi Pak Iwan kita ketemu kurang lebih 3-4 bulan, dan waktu itu juga teman-teman ada yang balik lagi dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seiring dengan perjalanan itu kita sepakat bahwa silaturahim kita tidak boleh putus. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah beberapa FGD sudah dilakukan di Solo dan di Semarang. Sudah juga ada pembuatan buku dan ada webinar ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen khususnya atas perkenan waktunya. Mudah-mudahan dengan semangat Merdeka Belajar, ya, Kampus Merdeka, bahwa kita bisa melakukan aktivitas yang banyak dan bisa memberikan kreasi kepada pendidikan kita sehingga ada karya nyata untuk membangun pendidikan yang kreatif dan inovatif mudah-mudahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Munawir dan Bu Dr. Widya atas kesediaannya juga sebagai narasumber. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kepada Pak Yunus selaku inisiator dan moderator juga kita ucapkan terima kasih, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta kolega yang kami hormati. Kegiatan ini diikuti kurang lebih oleh 178 peserta Pak Dirjen. Memang terbatas supaya kita juga bisa interaksi, dan ini se-Indonesia. Ada dari Makassar, ada dari Kalimantan ya, ada juga dari Sumatera. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan sebuah nilai positif baik untuk peningkatan kompetensi, knowledge maupun juga untuk literasi inovasi yang saat ini di GTK sebagai organisasi penggerak di mana literasi, numerasi gitu ya, dan pengembangan semua manajemen berbasis sekolah bisa dilakukan dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah sudah menjabat di Belmawa. Alhamdulillah jaringan Jalin Pena menjabat di beberapa tempat. Mudah-mudahan ini menjadi kelebihan tersendiri dan untuk memperkuat jaringan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dirjen. Yang pertama adalah Bapak Iwan Syahril PhD. Beliau ini sebagai the Dean of Faculty of Education Sampurna University, juga sebagai Director of Institutional Research and Quality Assurance Sampurna University. Beliau tinggal di LF New Building, 6th floor, Jalan Raya Pasar Minggu, Kapling 16, Jakarta. Hubungi melalui telepon 0812 7656 6582. Pendidikan beliau PhD dual major. Yang pertama adalah Michigan State University di Education Administration, Program Education Policy, and Teacher Education tahun 2016 yang mengkhususkan di program Curriculum, Instructions, and Teacher Education. Magister of Education-nya di Columbia University, di Department Curriculum and Teaching. Berikutnya MA-nya adalah di Columbia University di Secondary Education tahun 2008. Pada waktu yang pertama juga yang kedua adalah di University Pendidikan Indonesia di English Education Postgraduate Program tahun 2003 sampai 2005. BA beliau diambil di Universitas Pajajaran di International Relations. Areas of specializations yang pertama adalah understanding teacher and teaching policy, yang adalah policy sense making, focusing on large scale education reforms on teacher, teaching quality improvement in the national and comparative and international education context. Dan yang ketiga adalah institutional planning, institutional research, and institutional effectiveness. Jadi sehingga dari berbagai pengalaman itu beliau sangat panjang ini CV-nya. Beliau pada sekitar seminggu yang lalu diangkat sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Bapak Ibu, narasumber kita yang kedua nanti adalah Bapak Profesor Dr. Munawir Yusuf MPSI. Beliau adalah Kepala PSD LPPM UNS, Ketua Umum APPKHI, Ketua Jalin Pena, dan home base beliau adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan inklusif FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, dosen tetap dan mengajar di Prodi S1 PLB FKIP UNS, Prodi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran UNS, Prodi S2 PLB Pasca Sarjana Kependidikan FKIP UNS, Prodi S2 Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Kependidikan FKIP UNS, Prodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Kependidikan FKIP UNS. Saat ini Prof. Munawir sebagai Ketua Senat FKIP UNS, Kepala Pusat Studi Disabilitas LPPM UNS, Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia atau APPKHI, Pengurus Pusat HIPIS, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial,
dan beliau juga sebagai Ketua Jalin Pena, Jaringan Literasi dan Inovasi Pendidikan Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan Yusuf at Staff. Berikutnya adalah yang ketiga adalah Ibu Widya Ahmad, SPDMPD. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan UNM, Universitas Negeri Makassar, beralamat di Makassar. S1 beliau di Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Ujung Pandang tahun 97. S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Makassar tahun 2003. Dan S3-nya adalah di Universitas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar 2018. Saat ini beliau sebagai Ketua Himpunan PGSD Indonesia, juga sebagai Ketua Himpunan Dosen PGSD Indonesia dan Kepala Pusat Layanan Praktik Pengalaman Profesi dan Praktik Industri LP2MP Universitas Negeri Makassar. Beliau nanti akan berbicara tentang peran Himpunan PGSD se-Indonesia dalam meningkatkan pembelajaran daring dan perubahan model pembelajaran pada masa COVID-19 ini. Dan yang Prof. Munawir nanti akan menyampaikan tentang strategi pengembangan pendidikan khusus dalam menyikapi pasca COVID-19. Baik Bapak Ibu, itu kurikulum vitae secara singkat saya bacakan. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Direktur untuk memberikan pokok-pokok pikirannya dalam seminar nasional ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kami persilahkan. Monggo Pak Syahril. Terima kasih Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mendoakan Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat walafiat dengan keluarga. Karena situasi COVID saat ini memang situasi yang cukup serius, yang dampaknya kemana-mana, bukan saja di daerah tertentu, tapi juga secara luas, secara global. Ini adalah masalah kita bersama di dunia pada saat ini. Oke, Pak Yunus, saya ada berapa lama ya waktunya ya? Nanti saya kebablasan soal ini. 30 menit, Pak. 30 menit, siap. Oke. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat senang sekali karena satu hal yang saya selalu apresiasi adalah anak-anak bangsa yang selalu senang belajar gitu. Dan ketika saya tahu ini dari perhimpunan atau organisasi alumni yang tadi diceritakan bermutu, PAR, dan Sandwich di Ohio State University, saya sangat bersemangat, dan karena ini sebuah tidak semua orang memiliki kesempatan seperti Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjalani sebuah proses pendidikan di negara lain yang berkualitas lebih baik, karena pengalaman itu sendiri adalah merupakan kurikulum, atau dalam ilmu kurikulum itu hidden kurikulum yang kita dapatkan sehingga memperkaya bagaimana kita memaknai, belajar, dan apapun bidang yang kita tekuni. Jadi semoga ini juga saya senang ada kata-kata literasi dan inovasi ya. Itu dua hal yang sangat fundamental dalam transformasi pendidikan kita. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sekarang bergeser dari penguasaan konten di ujian nasional dengan kemudian menggantikannya dengan asesmen kompetensi minimum, yang minimum di sini adalah literasi dan numeracy. Literasi memang sangat luas, bukan saja dalam konteks baca, tulis gitu ya, tapi juga semua mapel sebenarnya ada komponen literasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita kerjakan saat ini di pemerintahan tentunya merupakan visi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi.
beliau menegaskan bahwa kita harus berani bermimpi. Mimpi yang kita canangkan adalah tahun 2045 Indonesia akan menjadi sebuah negara maju. Negara yang pendapatannya cukup baik, angka kemiskinannya hampir bisa dibilang tidak ada, dan lain-lain yang menjadi indikator kita sebuah negara maju. Nah, untuk mencapai itu ada 2 syarat. Satu, kita perlu bekerja keras, bekerja cepat, bekerja produktif dengan fokus kepada outcome. Jadi jangan hanya sibuk-sibuk melakukan program, tapi outcome yang paling penting itu tidak tercapai. Lalu yang kedua, kita harus melakukan inovasi atau malah bukan melakukan inovasi, menjadikan inovasi sebagai budaya. Dan ini hal yang cukup sebenarnya menantang karena memerlukan sebuah perubahan mindset untuk bisa mencapai itu. Nah, saya sebelum cerita tentang COVID, saya mau kasih konteksnya dulu tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang kita gagas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan terjemahan dari tim Mas Menteri untuk bagaimana visi dari Pak Presiden tadi untuk menuju Indonesia maju itu bisa kita capai. Juga ditekankan pembangunan sumber daya manusia adalah hal yang terpenting dalam pembangunan nasional saat ini. Artinya di pendidikan ini kita semua memegang peran yang sangat penting untuk mendorong supaya terciptanya sumber daya manusia yang unggul, yang bisa kemudian membawa Indonesia menjadi negara maju nantinya. Nah, inovasi dalam konteks ini untuk menciptakan sumber daya yang unggul itu, yang namanya inovasi ya harus membuka ruang untuk eksperimentasi, ide-ide baru, cara-cara lama yang kita sudah biasa, kalau itu ternyata tidak membawa hasil, jadi mungkin programnya berjalan dengan baik, tapi ternyata masih belum efektif untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, nah itu perlu ditinjau ulang. Kalau di pendidikan ya hasil yang paling utama adalah hasil belajar murid. Jadi murid ini adalah tujuan utama apapun yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lalu kemudian bagaimana nih inovasi yang kita perlukan atau ruang-ruang yang harus kita buka supaya terjadi inovasi-inovasi. Tentunya deregulasi, debirokratisasi itu juga dari Pak Presiden sendiri sudah sangat mendorong itu, misalnya dengan Omnibus Law atau kemudian deeselonisasi. Ini merupakan sebuah arahan-arahan untuk mengacu kepada membuka ruang-ruang untuk kita bisa lebih lincah, lebih bergairah untuk melakukan inovasi. Nah, di sini satu hal yang dalam konteks Merdeka Belajar itu ada yang penting itu merdeka itu bukan berarti merdeka asal-asalan, merdeka tetap ada tujuan yang jelas. Esensinya sebenarnya merdeka itu adalah berdaya. Berdaya tadinya mungkin ekosistem kita mungkin lebih kepada bagaimana untuk kepatuhan terhadap regulasi secara mutlak gitu. Jadi maksudnya budaya itu lebih budaya compliance. Nah, budaya compliance ini kita perlu longgarkan supaya maksudnya regulasi itu tidak terlalu crowded. Kita sudah jenuh sebenarnya ekosistem regulasi kita. Jadi perlu ada regulasi ditinjau ulang sehingga membuka ruang-ruang ekosistem lebih berdaya. Nah, berdaya itu bukan saja berdaya untuk diri sendiri atau institusi, tapi memberdayakan. Jadi ada komponen individu atau institusi yang berdaya, lalu kemudian ada memberdayakan. Jadi ada dimensi sosial yang diharapkan dari semua pemangku kepentingan di pendidikan. Jadi konsep guru penggerak, sekolah penggerak, itu sebenarnya bahwa guru yang sudah berdaya itu memberdayakan guru yang lain. Sekolah yang sudah berdaya itu memberdayakan sekolah lain. Jadi kita berkolaborasi sebagai sebuah bangsa, gotong royong untuk saling bantu-membantu supaya semakin baik, semakin kuat, sehingga bisa mencapai tujuan utama tadi. Jadi itu komponen dimensi Merdeka Belajar. Lalu kedua, fokusnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan kepada murid. Jadi ini utama sekali, murid. Bagaimana kemudian apapun yang kita lakukan tuh fokusnya kepada murid. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ingat, kalau dalam Ejawantah secara kebijakan RPP misalnya, RPP 1 halaman.
RPP satu halaman itu sebenarnya bukan satu halaman ya, itu secara komunikasinya, tapi maksudnya RPP itu nggak ada harus template begini gitu ya, dan harus belasan bahkan bisa puluhan halaman. Tapi yang esensi dari RPP itu atau kebijakan RPP adalah bagaimana kemudian pertama RPP dikembalikan pada esensinya, sebagai tool untuk refleksinya guru melakukan planning, lalu kemudian refleksi terhadap pembelajarannya. Dan RPP dibuat lebih simpel, lebih sederhana karena guru kemudian bisa lebih banyak waktunya untuk melayani murid. Jadi bukan RPP-nya itu sendiri yang menjadi tujuannya sebenarnya tetap murid. Jadi ketika guru tidak habis waktunya untuk menyusun RPP yang belasan atau puluhan halaman, waktunya akan jauh lebih banyak untuk melayani murid. Bayangkan Bapak Ibu kalau dalam pembelajaran itu feedback misalnya ya, feedback itu adalah hal yang sangat penting. Ada penelitian John Hattie yang merunut beberapa macam item yang bisa meningkatkan pembelajaran, dan salah satunya adalah pemberian feedback yang tepat. Feedback yang tepat itu dianggap sebagai bentuk yang dampaknya sangat signifikan dan biayanya sangat murah. Jadi nggak perlu kelas diperkecil atau alat-alat teknologi diinikan ya, tapi guru yang bisa memberikan feedback secara tepat itu bisa secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pemberian feedback, dan yang saya tahu Bapak Ibu pasti juga lebih tahu juga daripada saya, bahwa ini akan memakan waktu. Jadi misalnya kalau kita memberikan feedback itu, kita punya murid 100 orang lah taruhlah. Kemudian untuk memberi feedback itu, baik itu feedback secara lisan ataupun tertulis, itu kita membutuhkan waktu kalau membaca paper, lalu kemudian mikir, kemudian memberikan feedback, taruhlah itu sudah menghabiskan waktu 10 menit. 10 menit kali 100 itu udah 1000 menit. 1000 menit itu dibagi dengan 60 itu udah berapa? 16 jam kira-kira ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu untuk 100 murid saja memberikan feedback yang betul-betul thoughtful, yang betul-betul kita berpikir, dan bagaimana cara bahasanya juga bahasa yang membangkitkan semangat, kemudian membawa murid itu melihat apa yang kemudian perlu ditingkatkan dan lain-lain, hubungannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, apa yang dilakukan oleh murid-murid itu sebelumnya, sehingga kita memahami, kita bisa mempersonalisasi feedback itu kan sangat tidak mudah. Dan artinya 16 jam untuk memberikan feedback pada 100 murid, itu udah 18 jam tuh 2 hari kerja. Jadi kalau sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya kita sebagai pendidik harus lakukan dengan konteks yang mungkin lebih baik, itu memerlukan waktu. Jadi kebijakan RPP kembali lagi sebenarnya esensinya adalah membuka ruang kepada para pendidik supaya bisa lebih melayani kepada murid. Lalu hasil belajar yang kita inginkan dari murid ini sudah berpindah fokusnya dari penguasaan konten kepada kemampuan bernalar kritis dan karakter. Ini diejawantahkan dengan kebijakan UN yang diganti dengan asesmen kompetensi minimum yang lebih mirip dengan global standard bernalar kritis seperti di PISA dan lain-lain. Jadi ini hasil atau arah. Nah, kenapa kemudian ini penting? Karena dunia sudah berubah, konten sudah ada di mana-mana. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pada penguasaan konten. Kita lebih, apalagi generasi yang akan datang itu katanya tipe pekerjaannya itu bisa sampai 3, 4, 5 kali pindah-pindah kerja, tipenya ya, bukan tempat kerjanya. Artinya dibutuhkan kemampuan untuk fleksibel, agile, dia bisa untuk apapun bidangnya itu bisa terus ditransfer. Kalau konten akan mungkin udah digantikan mesin dan lain-lain. Apalagi sekarang sebenarnya udah terjadi. Nah, kedepannya itu akan lebih ini lagi, lebih intensif lagi. Makanya kita perlu mempersiapkan atau cara kita bekerja melihat apa yang paling penting di assessment buat murid-murid kita ini juga perlu berubah. Jadi ini untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Lalu kemudian sekolah sebagai unit inovasi. Nah, tadi Pak Yunus juga sudah menyebutkan tentang manajemen berbasis sekolah. Ini kan dari undang-undang, dan memang kita lihat bahwa di mana murid-murid ini belajar, yang belajarnya di sekolah. Jadi artinya sekolah itu harus betul-betul menjadi ekosistem yang inovasi. Kepala sekolah harus menjadi Chief Innovation Officer, jadi kepala inovasi, yang bisa kemudian mendorong para guru dan lain-lain supaya bisa membantu
murid bisa belajar dengan baik. Dan yang terakhir, pemerintah itu fungsinya sebagai pemberdaya. Jadi pemerintah tidak bisa dan tidak akan mungkin bisa menyelesaikan semua permasalahan. Gerakan untuk meningkatkan transformasi pendidikan ini harus merupakan sebuah gerakan, tidak bisa merupakan program pemerintah. Ini perlu gerakan gotong royong bareng-bareng kita semua untuk bergerak bersama sebagai sebuah komunitas. Tujuannya. Ini konteks Merdeka Belajar. Lalu kemudian sekarang COVID. Nah, COVID pertama kita harus lihat bahwa satu, tidak ada yang menginginkan COVID terjadi dan tidak ada yang merencanakan apa yang dilakukan ketika COVID terjadi. Semua negara dan negara maju, kalau kita ikuti perkembangan dari negara di mana-mana, itu tidak ada yang tidak struggling. Semuanya itu mengalami masalah-masalah, kendala-kendala negara maju sekalipun. Ini merupakan kondisi yang memang harus kita hadapi. Nah, bagaimana kemudian kita di Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menangani pendidikan dengan COVID? Prinsip pertama yaitu kesehatan itu nomor satu, kesehatan dan keselamatan itu nomor satu. Kami mungkin merupakan kementerian yang pertama kali untuk mengendorse work from home, study from home, dan juga beribadah dari rumah. Ini prinsip dan ini yang kemudian kita dorong karena bagaimanapun yang utama adalah kesehatan dan keselamatan kita semua. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa untuk menghadapi situasi konteks di Indonesia yang sangat beragam, tidak ada satu cara yang paling jitu, yang paling tepat, bahkan sebelum COVID pun, apalagi dengan konteks yang ada sekarang, yang bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana membuka ruang-ruang untuk memberikan opsi-opsi supaya terjadi pembelajaran some learning. Jadi ada tetap belajar walaupun itu terbatas daripada no learning at all, daripada itu terganggu sama sekali. Nah, itu yang banyak sekali. Pertama tentunya seperti assessment ujian nasional itu kita batalkan karena tidak mungkin terlaksana karena bahaya keselamatan. Lalu kedua, tidak ada lagi tuntutan untuk menyelesaikan kurikulum. Jadi artinya guru-guru, kepala sekolah bisa kemudian membuat sebuah pembelajaran yang lebih fleksibel dan bahkan kami mendorong pembelajaran yang berorientasi kepada life skills, kecakapan hidup, atau mungkin juga hal-hal yang membawa peserta didik memahami apa sih situasi yang terjadi pada saat ini. Jadi ini membuka ruang untuk kemudian bisa berkreasi, berinovasi sebebas mungkin yang relevan dengan konteks murid-murid yang ada di lapangan. Nah, lalu kemudian kami bekerja sama dengan yang pertama tentunya yang paling mungkin cepat terjadi adalah online learning dulu. Untuk daerah-daerah yang bisa terjangkau dengan teknologi, kita mendorong bagaimana bisa terjadi pembelajaran dengan online learning. Kerjasama dengan perusahaan teknologi pendidikan dan juga perusahaan telekomunikasi yang untuk pemberian data, kuota, dan lain-lain, ini kemudian menjadi hal yang kami satu integrasikan dengan kebijakan ini. Tentunya pertama, ini tidak mudah karena ekosistem kita tidak semua akrab dengan online learning. Yang akrab pun juga kemudian bingung bagaimana bisa menerapkan dengan efektif dengan kondisi COVID. Lalu yang kedua, masalah data, kuota ini juga ini semua kita tahu ini sangat terbatas dan tidak semua bisa mengakses ini dengan gadgetnya atau mungkin datanya cukup dan lain-lain. Lalu kemudian pada saat kami meluncurkan opsi ini, kami juga sudah memikirkan opsi berikutnya yang non-online learning ini gimana gitu, yang bukan pembelajaran daring. Maka kemudian kami persiapkan dan akhirnya luncurkan belajar melalui TVRI dengan harapan ini bisa lebih menjangkau semua daerah di Indonesia. Tentunya tidak semua daerah memiliki listrik sehingga tidak semua terjangkau dengan TVRI atau juga tidak mendapat sinyal TVRI. Ini juga merupakan tantangan-tantangan yang memang masih belum 100% sempurna. Kembali lagi yang the bottom line adalah tetap adanya semacam learning daripada non-learning at all. Platform guru berbagi kami juga luncurkan supaya guru-guru bisa secara karena apa yang konteks yang ada di lapangan itu sangat beragam, jadi kami
kemudian mendorong terciptanya ekosistem guru berbagi bagaimana ide-ide apakah RPP atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini bisa terjadi. Ini ada laman guru berbagi namanya. Dan kami mengapresiasi guru-guru yang mengambil inisiatif, oke, ini nggak bisa jalan, itu nggak bisa jalan, ini nggak bisa jalan, sehingga menciptakan berbagai macam gagasan-gagasan dan untuk memitigasi mengajar door to door gitu ya, dari satu rumah ke rumah lain, mengumpulkan muridnya mungkin dalam jumlah yang terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan tetap. Ini kami sangat apresiasi dan sebenarnya inilah esensi dari Merdeka Belajar. Artinya Merdeka Belajar adalah tidak menunggu aba-aba, tidak menunggu instruksi, lakukan langkah pertama dan bantu guru yang lain. Dan melakukan kreativitas yang mungkin tidak ada di Juplak atau di regulasi dan lain-lain, tapi berusaha untuk bisa melayani murid. Ini merupakan hal yang menurut kami ini guru-guru penggerak ini merupakan guru-guru yang memahami esensi dari Merdeka Belajar. Belum baik, tapi kita semua mungkin orang tua yang kita juga sangat senang adalah terciptanya kolaborasi. Tadinya mungkin kalau komunikasi dengan orang tua itu lebih sulit, dan sekarang tiba-tiba ya mau tidak mau terkondisikan harus berkomunikasi, lalu kemudian melakukan kolaborasi. Ini seperti apa ya cara mengajarnya, ini gimana ya bantu anak saya buat ini dan lain-lain. Jadi hal yang tadinya sulit terjadi, sekarang malah mau tidak mau itu harus terjadi komunikasi, kolaborasi antara guru, sekolah, dan murid itu dalam bagaimana murid ini bisa belajar dengan baik. Jadi ini hal yang sebenarnya mau tidak mau kemudian menjadi modal yang untuk kedepannya lagi. Sekarang saya masuk ke dalam post-COVID ini kita mau gimana nih? Apa yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu sekalian, secara tidak sengaja, semua di dunia sekarang, termasuk kita di Indonesia, itu harus bisa menghadapi sebuah situasi yang tidak nyaman. Jadi kita dikondisikan untuk comfortable with the uncomfortable, nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini merupakan salah satu kunci atau sikap mental untuk 21st century ceritanya. Karena dalam 21st century perubahan terjadi dengan sangat cepat. Kita hidup dalam dunia yang penuh disrupsi, terus-menerus terjadi yang kita pikir sudah settle, tahu-tahu berubah lagi karena perkembangan teknologi itu terjadi dengan sangat cepat. Nah, yang dibutuhkan sikap mental dalam menghadapi ini adalah sikap yang selalu nyaman dengan disrupsi, selalu nyaman dengan ketidaknyamanan. Dan COVID menurut saya memaksa kita, mengkondisikan kita semua untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Dan ini menurut saya sebuah modal yang luar biasa pentingnya, luar biasa baiknya untuk nanti kita bergerak ke depan. Karena menurut saya the new normal atau situasi nanti itu tidak akan sama dengan situasi sebelumnya. Kita generasi yang mengalami COVID ini akan menjadi generasi yang memiliki sebuah nilai lebih nantinya ke depannya. Salah satunya sebuah sikap mental yang nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini sangat kita perlukan untuk menghadapi dunia yang selalu berubah dengan sangat cepat nantinya. Jadi itu satu. Artinya ini mendorong inovasi bisa terjadi dengan lebih baik lagi. Karena salah satu hambatan dalam terciptanya inovasi, bahkan lingkungan yang mendorong inovasi adalah kita merasa nyaman dengan zona nyaman kita. Jadi kita tidak mau untuk atau selalu ada, dan ini sifat manusiawi sekali, bukan orang yang ini aja, ini semuanya. Untuk kita bergerak di kotak yang kita tidak nyaman, hal-hal yang baru, itu insting pertama kita biasanya adalah
udah ngapain sih, udah nggak usah repot-repot, gini aja udah bagus kok gitu ya. Sementara dengan sikap mental yang kemudian kita bisa nyaman dengan ketidaknyamanan, ini akan lebih mendorong bahwa inovasi itu kita bisa percaya bahwa oke lah, saya coba gimana kalau misalnya melakukan ini dan itu. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Ini baik, tapi yuk kita bikin lebih baik lagi. Nah ini menurut saya hal yang sangat positif yang kita bisa belajar dari situasi COVID saat ini. Lalu yang kedua, menurut saya pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang lebih terpersonalisasi, itu mungkin akan lebih mudah terjadi karena kita sekarang melakukan itu. Dengan tidak kita merelaksasi, misalnya kurikulum nggak harus semua materi harus dihabiskan gitu ya. Jadi kita fokus apa yang relevan kepada murid, walaupun tetap pada saat ini merubah mindset itu tidak mudah. Masih banyak tentunya kita mendengar guru-guru yang masih seperti belajarnya masih normal aja, dipindahin aja ke rumah gitu ya. Padahal yang kita inginkan justru memberi ruang untuk bisa berkreasi, berinovasi dengan situasi yang ada tanpa khawatir dihukum atau nanti ada masalah kalau tidak mengajarkan semua materi yang ada dalam kurikulum. Nah, ini fokus terhadap murid ini menurut saya sekarang mau tidak mau kita tadinya itu, dan ini sangat mudah secara jargon, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Sekarang mau tidak mau kita semua, bahkan dengan kolaborasi dengan orang tua, guru, kepala sekolah, ini menciptakan sebuah ekosistem belajar yang lebih berpusat kepada murid. Karena situasinya sangat beragam, tidak semua dihadapi dengan cara yang sama. Nah, kemudian hal juga yang luar biasa adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini menurut saya begini, tadinya salah satu hambatan terbesar dalam adopsi teknologi itu adalah kecemasan dalam menggunakan teknologi atau anxiety level. Ini ada Pak Amri lagi bergitar-gitar ya kayaknya. Suaranya bocor, Pak. Oke. Jadi anxiety dengan teknologi, kecemasan. Halo Pak, gimana Pak? Suara gitarnya bocor, Pak. Oke. Jadi kecemasan dalam penggunaan teknologi ini, dengan adanya COVID, kita sekarang webinar udah kayak seperti hal yang sangat biasa gitu, atau kita bekerja, semua hal-hal di bidang pekerjaan yang kita lakukan ini secara masif menggunakan teknologi. Yang tadinya masih takut-takut, yang tadinya masih merasa ini udahlah yang biasa aja gitu. Sekarang kita terkondisikan dan ternyata kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di pekerjaan kita dengan teknologi. Dan teknologi bisa sebagai alat, tentunya ini bukan tujuan utama sebenarnya, tapi bisa untuk lebih membuat akses pendidikan berkualitas bisa terjangkau. Kalau kita semua secara ekosistem sudah lebih terbiasa menggunakan teknologi dan mau bereksperimentasi dengan menggunakan teknologi, menurut saya ini adalah modal yang luar biasa untuk nantinya setelah post-COVID. Bukan hanya di pendidikan menurut saya, tapi juga di aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan yang terakhir, menurut saya COVID ini mengingatkan kita secara spiritual bahwa ya kita adalah manusia, dan kemanusiaan itu hal yang sangat penting. Kita berempati kepada satu sama lain. Menurut saya dengan COVID ini memaksa kita untuk mengasah empati, kemudian bahwa kita semua pasti akan mati gitu ya. Jadi COVID ini tidak mengenal apakah si kaya, si miskin, orang yang paling berkuasa atau orang yang paling lemah, semuanya rentan. Kita tahu misalnya kayak di Inggris itu saya lupa Pangeran Charles atau Pangeran Philip yang perdana menterinya juga kena COVID, istri dari perdana menteri Kanada juga kena COVID. Semua orang itu tidak ada yang kalau dia tidak menjaga protokol kesehatan ya akan terdampak oleh COVID.
Jadi ya itu menurut saya memanusiakan kita semua bahwa ya kita adalah we are mortal gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Saya rasa semua dari kita sekarang juga semakin dekat dengan keluarga karena mau nggak mau terkondisikan setiap hari ada di rumah gitu ya. Dan ya kalau saya pribadi misalnya lebih sering jadinya ketemu dengan istri dan anak-anak, sholat berjamaahnya jadi lebih sering gitu ya. Soalnya biasanya lebih sering di kantor, pulangnya agak malam. Sekarang walaupun sesibuk apapun, karena kita bekerja, belajar dan beribadah dari rumah ya, ini sangat mudah untuk bisa terjadi. Bahkan cuman punya waktu 15 menit, yuk kita misalnya melakukan kegiatan apa dan lain-lain. Jadi ini juga membawa dimensi lain menurut saya dari COVID ini, menyadarkan kita apa hal yang paling terpenting. Cinta, keluarga, dan juga bahwa kita semua akan menghadap yang kuasa nantinya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan atau saya share tentang COVID dalam konteks pendidikan secara umum. Nanti kita mudah-mudahan bisa ada waktu untuk berdiskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yunus sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, luar biasa paparan dari Pak Iwan yang sudah menyampaikan tentang pendidikan kita, kondisi pendidikan kita saat ini. Tadi beliau menyampaikan tentang untuk kita menyadarkan kita semua berbasis pada outcome. Sudah tidak lagi melihat seberapa banyak proses yang kita lakukan, meskipun sebenarnya itu juga penting, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah kita senantiasa melihat outcome dari apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah bahwa kita dituntut untuk melakukan inovasi atau menjadikan inovasi ini sebagai budaya. Ini saya pikir PR besar kita, bangsa Indonesia, bagaimana menjadikan inovasi ini adalah sebagai bagian dari kehidupan kita. Sangat menganjurkan tentang pentingnya inovasi. Kalau Allah menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, itu Rasul, untuk membaca sebagai syariat yang pertama yang diperintahkan kepada Nabi, pada ayat yang kelima itu sebenarnya tersirat sebuah inovasi, karena akan mengetahui dari yang tidak diketahui oleh sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, banyak sekali tadi dan sangat menarik untuk kita simak dari paparan Pak Iwan dari setiap kejadian yang kita alami di dunia ini, baik berbagai macam persoalan, termasuk salah satunya adalah COVID, bahwa ada hikmah di balik itu semua. Yang pertama tentu tadi yang disampaikan adalah untuk melakukan inovasi. Inovasi itu kata kuncinya ada di sikap mental, yaitu nyaman ketidaknyamanan. Jangan justru nyaman dengan kondisi kita saat ini. Ini luar biasa, karena hambatan dari inovasi sendiri adalah ketika kita merasa nyaman dengan zona kita. Begitu nih Pak Iwan. Yang kedua adalah ternyata ada sisi spiritualitas yang dibalik kejadian pandemi COVID ini. Secara spiritual tadi beliau menyinggung bahwa sebenarnya kita sadar kita adalah makhluk Allah yang justru paling kecil mungkin dibandingkan dengan COVID itu sendiri. Memang dari segi wujudnya yang tidak kelihatan, tetapi kita sekarang berperang dengan makhluk Tuhan yang paling kecil. Sementara kita seringkali merasa besar dengan keberadaan kita, dan kita memaksakan diri untuk saat ini merasakan empati kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa kita ambil, dan saya pikir banyak Bapak Ibu juga bisa mencatat dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Mohon maaf Pak Iwan, tadi ada beberapa gangguan, ada suara yang bocor yang masuk. Gak apa-apa, baik, Pak, biar. Mohon untuk kita pending untuk sesi tanya jawabnya, kita selesaikan dulu kedua narasumber untuk menyampaikan. Begitu nih Pak Iwan.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormat. Untuk selanjutnya adalah paparan materi dari Bapak Profesor Dr. Munawir Yusuf, MPSI. Beliau adalah Kepala PSD, Ketua Umum APPKHI, Ketua Jalin Pena. Prof. Munawir adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Beliau akan menyampaikan tentang pendidikan khusus di masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Iwan. Nanti akan kita melihat bagaimana secara spesifik pendidikan pasca pandemi COVID-19 ini